Ingat betul pesan saya ini ya. Ingat betul ini. Di dalam Al-Quran, setidaknya manusia disebut atau ditunjuk dengan 5 nama. Nah, kalau Anda sedang baca Al-Quran, menemukan nama-nama ini, maka tolong pelajari betul fungsi dari nama ini, sehingga kita paham apa yang sedang dimaksudkan oleh Allah lewat penamaan ini. Misal, kalau disebutkan Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, ini berarti menunjuk manusia pada aspek kecenderungan nafsunya, makhluk yang punya nafsu. Ya, Bashar. Dan ini nama pertama yang diperkenalkan oleh Allah ketika mencipta manusia, diperkenalkan kepada para malaikat dan jin pada saat itu. Itu ada di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Bashar. Ya, jelas ya? Nah, ini contohnya. Lewat. Nah, 2, ada lagi yang disebut ins. Ya, sering dipasangkan dengan jin. 18 kali pasangan ini disebutkan dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Kalau disebutkan ins, ini berarti menunjuk manusia dengan sifat dasarnya yang lembut, lemah, dan nampak. Nah, jadi manusia itu asalnya nggak ada yang kasar, asalnya lembut. Lembut. Jadi kalau ada manusia tumbuh menjadi kasar, itu pasti pengaruh lingkungan sekitarnya. Ada bayi baru lahir langsung kasar? Tidak ada. Semua bayi yang dilahirkan saking lembutnya, terlahir dari rahim siapapun, orang tuh kagum, senang, suka dengannya. Pengen gendong bayi itu. Ya nggak pernah ada bayi baru lahir dari perut ibunya langsung marahin ibunya. Kenapa mama melahirkan saya? Nggak ada. Demi Allah saya katakan, nggak ada. Ya, nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan Bani Adam. Bani Adam itu 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau Anda menemukan kata Bani Adam dalam Al-Quran, ini berarti ingin menunjuk asal mula identitasnya, yang bersumber dari Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diturunkan ke bumi. Jadi kalau disebutkan Bani Adam, ini ingin memberikan kesan 2 hal. Ingat ya, 2 hal. 1, bahwa semua manusia semua berasal dari Adam alaihissalam. Tidak ada manusia lahir tinggal menetap di bumi yang bukan berasal dari Nabi Adam, mustahil. Saya sering katakan jangan pernah percaya kalau ada orang mengatakan manusia berasal bahkan dari selain manusia. Karena dulu ada yang mengatakan manusia berasal dari monyet. Katakan pada orang itu, kalau Anda berasal dari monyet silahkan saja, cuma jangan ngajak-ngajak kita. Paham ya? Nah, fungsi kedua, kalau Anda menemukan kata Bani Adam di dalam Al-Quran, Anda diminta belajar dari kisah pendidikan Nabi Adam yang diberikan pelajaran oleh Allah saat di surga sebelum beliau diturunkan ke bumi. Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Di 43 surah ya, yang berbeda. Bahkan ada surahnya surah ke-76. Saya ingin tekankan bahwa setiap Anda membaca kalimat di dalam Al-Quran berupa ayat-ayat, menemukan kata insan, maka Anda sedang diajak berdialog langsung oleh Allah tentang semua aktivitas yang pernah Anda kerjakan selama hidup. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakum syai'an madhkura. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal. Nah, kalau kita lihat terjemah, Allah ciptakan manusia. Begitu Anda menemukan kalimat insan, langsung tanyakan pada diri Anda, saya selama hidup ini, apa saja aktivitas yang saya kerjakan? Apakah sudah menjadi amal soleh? Atau banyak menjadi amal salah? Bukankah saya pengen ke surga? Sedangkan kalimat surga pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, bekalnya amal soleh. Al-Baqarah ayat ke-25, paling kanan sebelah atas. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Amal soleh. Di antum coba renungkan, Anda sadar kapan saja bisa wafat, dimanapun bisa meninggal. Mungkin Anda bisa berharap, saya pengen umrah, mudah-mudahan wafat di tanah suci. Di tanah suci masih hidup, di tanah kusir dia meninggal. Bisa terjadi. Ya, kita tidak bisa memilih, tapi persoalannya kita bisa kemudian menjaga diri saat wafat itu wafat dalam keadaan mulia. Karena itu pastikan ketika Anda menemukan kalimat-kalimat insan, coba dievaluasi sampai sedemikian rupa saya hadir di tempat itu di waktu itu, berapa banyak saya mengerjakan amal soleh. Karena itu ketika Anda bertemu dengan kalimat insan, kata Allah, lihat, innal insana lafi
Khus. Setiap manusia dalam beraktivitas itu ada yang berpotensi rugi. Demikian cara menerjemahkannya. Kata Allah, saya kasih modal 24 jam, cuman dia rugi. Kenapa rugi? Karena modalnya ada yang tidak digunakan untuk berbuat yang baik. Saya berikan Anda modal 24 juta, Anda pulang bawa 23 juta, rugi atau untung? Rugi. Anda pulang bawa 10 juta, rugi untung? Rugi. Ada orang diberikan oleh Allah 24 jam. Bayangkan, yang dipakai amal soleh cuma 23 jam. Kata Allah, rugi dia. Apalagi kalau ada yang 1 jamnya dipakai untuk maksiat. Saya mau tanya pada Anda, 24 jam yang kemarin itu, kalau diakumulasikan berapa jam dipakai maksiatnya? Nggak dipakai maksiat aja, nggak jadi amal soleh nih. Misal gini ya, ini ada minuman. Kapan minuman jadi amal soleh? Ketika dia diminum, kemudian diucapkan doa. Kalau tidak hafal doanya, cukup ucapkan bismillah. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, halo? Ini minumnya, itu aktivitas rutin biasa. Amalun adi, perbuatan biasa. Jangankan kita, orang lain pun minum, semua minum. Nah, tapi minum ini fungsinya menghilangkan haus. Jadi ketika diminum, haus hilang. Itu standar. Tapi kalimat bismillahirrahmanirrahim, kalimat inilah yang menjadikan aktivitas minum jadi amal saleh. Ketika jadi amal saleh, maka nilainya berubah, disebut oleh Al-Quran dengan hasanah namanya. Itu ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Jadi ketika Anda katakan bismillahirrahmanirrahim jadi hasanah, ini yang naik ke langit jadi pahala, dituliskan 10 kebaikan. Man jaa bil hasanati, siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang nilainya hasanah, falahu asyru amthaliha, dia mendapatkan 10 nilai kebaikan. Pahala catat 10, 10, 10, 10. Nah ini nggak ikut nih, antum meninggal, ini nggak ikut, gelasnya nggak ikut, ke alam kubur tidak dibawa. Itu yang dituliskan hasanahnya, itu yang kita bawa pulang. Ya, itu yang kita bawa pulang. Makanya setiap kita fitrahnya ingin menjadikan semua kegiatan di dunia itu hasanah, supaya hasanah ini bisa nampak di akhirat. Makanya tiap hari kita berdoa supaya dunia dapat hasanah, akhiratnya melihat hasanah. Bahkan saking melekatnya doa ini, Anda bahkan punya istilah yang orang Islam dulu zaman Nabi sampai orang Arab sekarang zaman kita itu tidak tahu dengan istilah itu kecuali orang Indonesia. Apa doa paling favorit yang Anda hafal? Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Pertanyaannya, doa apa itu? Tuh. Sapu jagat. Buka buku sejarah sejak zaman Nabi, tarikh. Adakah tercatat di dalamnya sahabat Nabi mengetahui doa sapu jagat? Kita punya istilah sendiri. Sapu jagat, kan? Artinya di dunia bermanfaat, di akhirat kita lihat kemuliaannya. Nah ini kalau kita tidak gunakan itu rugi. Nah, itu amal adi, tanpa bismillah minum haus hilang, dosa tidak ada, pahala pun tidak didapatkan. Nah, itu netral, netral dia. Tapi kalau Anda ucapkan bismillahirrahmanirrahim jadi pahala. Nah sekarang misal kalau saya minum misalnya bismillahirrahmanirrahim saya awali, ada pahalanya? Ada. Itu yang disebut amal saleh. Ada orang minum tanpa bismillah, ada pahalanya? Tidak ada. Ada dosanya? Tidak ada. Itu netral. Saya ulang lagi. Ada orang minum misalnya, yang ketiga, ada orang minum diawali dengan bismillah, ada pahalanya? Belum tentu. Kalau yang dia minum, minuman orang lain. Bismillah itu tidak harus merubah situasi kemudian menjadi halal. Kalau yang dikerjakan maksiat. Ingat itu ya. Awas, korupsi pakai bismillah tetap dosa. Hati-hati. Paham sampai sini? Karena kalimat nabinya kullu amrin dzibalin, setiap perbuatan baik. Yang tidak baik tidak bisa. Nah, pertanyaan saya kembali ke awal. Dari Anda 24 jam kemarin beraktivitas, berapa jam yang sudah jadi amal saleh? Berapa jam yang netral dan berapa yang jadi amal salah? Cara ngukurnya sederhana begini. Kemarin aja, ukur dari kepala sampai kaki. Mata Anda, mata saya, mata kita. Yang kemarin aja. Dari 24 jam, berapa kali lihat yang salah? Lihat handphone, berapa kali salah lihat? Lihat TV, berapa kali salah lihat? Mau berangkat, lihat videotron, berapa kali salah lihat? Lihat poster, berapa kali salah lihat? Silahkan cek. Itu baru mata, belum telinga, belum lisan. Berapa kali Anda tidak berbicara yang baik-baik? Itu belum mata, baru lisan, belum pikiran. Tadi aja sebelum saya datang, siapa yang pikirannya nggak baik-baik? Hah? Oh, belum
pengajian dimulai. Ini ustadznya beneran datang apa enggak sih? Kenapa dari tadi bapak ini aja yang bicara? Sebenarnya siapa sih bapak ini? Oh. Ayo, siapa tadi yang begitu?